Sehat-sehat semua kan? Ya. Selamat hari Minggu. Tema kita minggu ini yaitu Bahrahnu. Ya. Ingat masih Bahrahnu kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, abang mau memperkenalkan dulu. Ada abang ganteng di depan ini. Ya, di sini ada abang. Di sini. Satu lagi. Iya, dan saya Abang Agus Tobi. Oke, nah kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita saat dulu di dalam hati, saat dulu dimulai. Amin. Sampai selesai, kita akan bernyanyi dan diikuti adik-adik di rumah ya. Oke? Bang, lagunya. Ikuti ya adik-adik ya.
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekali ke langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada Tuhan, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepada-Mu, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, kita bernyanyi kembali ya. Abang di sini ada 5 orang akan menyanyikan lagu. Lagu apa bang? Enak yang panggil nama saya. Iya, kalian juga ikuti rumah ya. Ikuti gerakannya, ikuti juga suaranya yang bagus ini. Oke? Ayo bang. Dengar dia panggil namamu,
Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Abang di sini yang akan menyampaikan nats firman Tuhan kepada kita sebagai ayat hafalan untuk dihafalkan ya, untuk dihafalkan. Nah, kali ini Abang mau tanya sekali lagi ya. Mungkin Abang guru sekolah minggu tadi ya sudah menanyakan bagaimana kabar kalian. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya begitu-begitu saja ya kan. Nah sekali lagi Abang tanya, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat kan? Iya. Walaupun dan apapun yang terjadi pada saat ini, tetaplah kuat ya. Harus kita hadapi ya. Jangan pernah takut dengan apapun, asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap berdoa ya. Nah adik-adik, firman Tuhan atau ayat hafalan yang mau Abang sampaikan kepada kita ya, yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7a ya. Ibrani 11 ayat yang ke-7a itu terdapat dalam perjanjian baru ya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya, sekali lagi Abang sampaikan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, adik-adik, dan nanti ya, itu kalian hafal ya, kalian hafal. Dan yang akan menyampaikan firman Tuhan ada loh di sini calon pendeta kita ya, calon pendeta, yaitu Jeffrey Tobing. Mungkin kalian akan tahu siapa dia, ya. Mungkin kalian sudah kenal ya, tapi nantilah kalian akan lihat yang menyampaikan khotbah buat kita. Nah, yang minggu lalu juga Abang dan kakak sekolah minggu juga membuat sebuah tugas kepada kalian yang membuat suatu karya ya yang dibutuhkan dari kalian supaya kalian menciptakan sesuatu yang berguna dan enak dilihat. Oleh karena itu, Abang akan panggil kedua kakak ini ya, kakak Sarah dengan kakak Grace yang akan memberikan semangat buat kalian ya. Abang panggilkan ya. Sini Kak. Nah, hai adik-adik. Ya, coba kalian sampaikan kepada mereka bagaimana hasil dari yang mereka kerjakan. Oke, makasih Bang Agus. Iya. Kakak ambil alih ya adik-adik. Jadi sekarang ini waktu yang menurut kakak yang paling kalian tunggu-tunggu di sesi ibadah kita hari ini, yaitu pengumuman mengenai hasil kerja keras kalian mengerjakan tugas kalian masing-masing yang sudah kakak berikan minggu yang lalu gitu. Jadi kakak perlu sampaikan di sini kalau semua yang sudah menyerahkan tugas kepada guru sekolah minggu semua dapat bingkisan tanpa terkecuali ya. Iya. Ya kan Bang? Iya, iya Mas. Tapi selain ada bingkisan ada juga hadiah. Tapi hadiah itu diberikan hanya kepada 3 orang yang terbaik. Dan sebelumnya kalian harus tahu bahwa hasil dari kerja keras kalian itu semuanya sangat cantik-cantik dan Iya, bagus ya Bang. Iya. Sekarang kita akan mengumumkan dan pastinya kalian gak sabar kan siapa sih yang dapat juara 1, gimana sih rapinya, gimana sih gambarannya, tulisannya sampai-sampai dia bisa jadi juara 1 gitu kan. Nah sekarang kita akan mengumumkan untuk adik-adik semua yang menonton video ini siapa juara 1, juara 2, juara 3 dari kategori kelas kecil, yaitu mewarnai gambar mengenai saling mengasihi. Kemudian siapa juara 1, juara 2, juara 3 dalam menulis ayat hafalan Yohanes 15 ayat 12 itu. Dan sekarang waktunya Kak Grace. Iya, kita awali dari kelas kecil ya. Oke. Ayo. Baik, pertama kita lihat ya siapa ya. Yuk, mau tahu siapa? Tahu nggak? Mau tahu siapa? Pasti kalian pengen Iya. tahu kan? Ayo Kak, kita sampaikan
terbaik pertama. Yang terbaik pertama jatuh kepada ceng 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 ceng. Ayo deg-degan kan? Kita baca sama-sama ya Kak, siapa juara satu. Yang terbaik pertama jatuh kepada Olma Lumban Tobi dari kelas 2. Ya, kelas 2. Ini hasilnya. Iya, cantik kan? Cantik kan? Coba sekali lagi dong Kak, tunjukkan. Sekali lagi dulu Kak, tunjukkan Kak Grace. Nah, ini adalah karya dari teman-teman kalian, adik-adik kalian. Olma Tobi juara 1 dan dia berasal dari Huta Bagasan. Aplaus untuk Huta Bagasan. Terbaik pertama. Kita lihat lagi terbaik yang kedua. Oke. Hebat, Tika. Masih ada kesempatan. Oke. Siapa nih juara 2? Yang terbaik kedua Kita hitung jatuh ya. kepada 1, 2, 3. Otniel Sitoha. Kelas 3. Iya, dari Huta. Dame 2. Oke. Hasilnya. Itu terbaik 2 ya. Oke. Oke, itulah hasilnya. Dan terbaik ketiga Kak, ya. 1, Ya. 2, 3. Fernandes Lumban Tobi. Kelas 3 dari Huta Bonaniona. Iya. Hasilnya. Oke adik-adik, inilah dari kelas kecil ya yang kami pilih. Guru-guru sekolah minggu terbaik 1, 2, dan 3. Dan bagi yang belum juara ya, ataupun yang belum masuk kategori yang terbaik, jangan putus asa. Kalau ada tugas sekolah minggu lagi, kalian harus lebih semangat mengerjakannya Iya. biar menjadi yang terbaik. Betul. Oke. Nah kita lanjut lagi. Terbaik 1, 2, 3 dari kelas besar. Oke. Ini Kak Mer, bagus. Tadi kan kita masuk dari juara 1, 2, 3. Sekarang kita dari 3, 2, 1 biar lebih Oke, kita balikkan ya. Oke. Kita mulai dari terbaik 3. 3. Yaitu Itu kepada Sadela Lumban Tobi. Dia itu Ya. kelas 7 dari Huta Bonaniona. Iya, bukan neonan ya. Coba tunjukkan gambarnya Kak. Ya, ini Iya. dia. Ya, Oke. perhatikan. Lumban Tobi. Selamat. Nah, itulah yang terbaik ke 3. Sekarang yang terbaik kedua, ya Kan ya. 1, 2, 3. Gaby Tobi. Iya, dari kelas 8. Dari kelas 8 SMP. dari sektor Lumban Area. Oke. Kalian mau tahu hasilnya? Ini, tunjukkan Kak Grace. Bagus kan? Kan? Iya. Nah, dan yang terakhir terbaik pertama. Ayo siapa? Jatuh pada Terbaik pertama. Angreni Tobi. Dia ini dari sektor Parserahan. Oke. Hasilnya itu. Iya, jadi adik-adik itulah dari kelas Besar. Oke, jadi untuk kedepannya abang-abang guru sekolah minggu juga akan membuat lagi begitu banyak nanti yang akan guru sekolah minggu lakukan untuk kalian, ya. Jadi tetap bersemangat apapun yang terjadi, oke? Oke. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Marilah kita mendengarkan dasar titah Tuhan yang diambil dari dasar titah pertama dengan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian bunyinya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Oke, buat adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan pujian, persiapkan lagu Tuhan. Nah, buat adik yang ada di rumah, mari kita persiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kita persiapkan hati pikiran kita, juga alkitabnya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menuju ini lagi dari awal hingga akhir. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami kepada hari ini. Kami masih bisa menggerakkan ibadah kami meskipun melalui online ya Tuhan. Engkau berkatilah kami Tuhan, Engkau berkatilah hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik kami, supaya kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Baiklah adik-adik, untuk nats firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Abang harap adik-adik semua membuka Alkitabnya di rumah ya. Kita buka Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai yang ke-16. Abang bacakan untuk kita semua. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau perbuat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lembungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sekali lagi abang bacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan kau harus tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nah adik-adik, untuk tema pada firman Tuhan untuk kita pada hari ini,
yaitu Bahtera Nuh. Adik-adik pasti sudah pernah atau sudah sering dengar cerita tentang Bahtera Nuh ini ya. Bagi adik-adik yang udah pernah dengar atau udah sering dengar, ya baguslah adik telah menambah wawasan adik-adik semua tentang isi Alkitab. Dan bagi adik-adik yang belum, semogalah adik bisa menyimak firman Tuhan kita pada hari ini. Nuh adalah seorang bapa yang bergaul. Nuh adalah seorang bapa yang bergaul dan seorang bapa yang hidup benar. Pada suatu saat Tuhan sakit hati. Tuhan merasa kecewa kepada manusia-manusia, kepada ciptaannya yaitu makhluk hidup. Tuhan sakit hati kepada manusia-manusia tersebut karena mereka sangat senang untuk melakukan dosa-dosa, untuk melakukan segala kejahatan. Namun Tuhan percaya kepada satu orang, yaitu Bapa Nuh. Tuhan memberi kepercayaan karena ketaatan Bapa Nuh kepada Tuhan atas segala perintahnya yang selalu dilakukan oleh Nabi Nuh. Nah, untuk pada itu Tuhan merencanakan air bah. Tuhan ingin mendatangkan air bah. Adik-adik bisa membayangkan air bah itu sangat luas dan sangat bahaya ya, istilahnya kayak banjir atau kayak tsunami atau semacamnya. Yang penting intinya air bah itu adalah air untuk penghukuman manusia. Nah, setelah itu manusia itu semua berdosa, hanya Nabi Nuh dan juga keluarganya yang tidak berdosa karena mereka taat kepada Tuhan. Bahtera itu dibangun. Kalau adik-adik pernah pergi ke Samosir, pasti adik-adik pernah melihat kapal kan? Kalau Bahtera itu seperti perahu, tapi kapal yang di Samosir itu sangat kecil dibandingkan Bahtera tersebut. Bahtera itu bisa dibilang 100 kali lipat dari kapal-kapal yang ada di Samosir sana. Kalau adik-adik pernah main-main ke Samosir ya. Nah, uniknya lagi adik-adik, Bahtera itu dibangun oleh istri Nabi Nuh, istrinya, ketiga orang anaknya, dan ketiga mantunya. Jadi mereka membangunnya sebanyak 8 orang. Nah, kalau membangun kapal sebesar itu 8 orang pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya tentunya mereka harus memiliki rasa kesabaran untuk membangun itu. Nah, pada saat mereka membangun Bahtera tersebut, orang-orang berdosa itu mereka tidak pernah lupa mengejek Nabi Nuh. Mereka itu selalu mendapatkan ejekan keras dari para pendosa itu. Sebagaimana gambarannya, Nuh, untuk apa kau membangun Bahtera ini? Apakah itu akan berguna? Apakah isinya? Dan untuk apa? Nah, tapi Nabi Nuh itu tidak pernah memikirkan perkataan para pendosa itu, karena seperti yang kita lihat tadi, Nabi Nuh adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan, taat kepada perintahnya dan melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, kesabaran Nuh itu selalu teruji, yang membuatnya semakin semangat untuk melakukan perintah Tuhan. Ketika pendosa tersebut mengejek-ejek Nuh hanya tetap teguh dan juga berpegang teguh kepada pendiriannya, yaitu taat kepada Tuhan. Justru Nuh memperingati para pendosa itu, memperingati mereka agar bertobat sebelum Tuhan yang akan memusnahkan mereka. Setelah Bahtera itu selesai dibangun, Tuhan memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan hewan atau binatang sebanyak 8 pasang, betina dan jantan. Dan setelah itu semua telah terkumpul oleh Nabi Nuh, dimasukkan ke dalam kapal, dan Tuhan pun memerintahkan Nuh untuk memasukkan keluarga-keluarganya, yaitu yang 8 orang tadi adik-adik. Nah, setelah mereka naik ke dalam kapal tersebut, datanglah hujan yang sangat deras. Hujan ini berlangsung selama 40 hari 40 malam. Nah, kalau adik-adik di rumah sekalian, kalau misalnya ini hari Minggu pulang gereja, terus hujan datang setelah pulang gereja selama setengah hari. Bayangkan adik-adik selama setengah hari adik-adik cuma di rumah, gak bisa main-main sama teman-teman, gak bisa kemana-mana, pasti adik sangat kesal kan? Nah, ini bayangkan adik-adik, hujan yang terjadi tersebut selama 40 hari 40 malam. Nah, itulah kuasa daripada Tuhan untuk menghukum orang-orang atau orang-orang yang pendosa tersebut. Semua isi bumi itu lenyap. Tidak ada yang tersisa sedikit pun kecuali mereka yang ada di dalam Bahtera. Karena Nuh taat kepada Tuhan dan juga akan perintahnya, maka mereka pun diselamatkan ya adik-adik. Setelah lama kemudian, air tersebut pun mulai surut selama bertahun-tahun.
Lalu mereka berhenti di gunung Ararat, di pegunungan Ararat pada saat itu. Dan ketika berhenti, Nuh ingin memastikan apakah air itu benar-benar berkurang atau benar-benar surut. Ya adik-adik, ya Nuh melepaskan satu ekor burung gagak dan juga satu ekor burung merpati untuk memastikan apakah air tersebut telah surut atau berkurang. Nah, setelah dilepaskan, burung tersebut ternyata tidak kembali. Kenapa? Karena air tersebut telah berkurang. Setelah mereka melihat bahwa air tersebut telah tidak ada dan manusia-manusia juga tidak ada, turunlah mereka. Nuh melepaskan hewan-hewan tersebut untuk berkeliaran kembali ke alam mereka dan berkembang biak, serta keluarga-keluarganya untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah adik-adik, setelah kejadian itu terjadi, muncullah sebuah pelangi yang sangat indah. Pelangi itu menandakan bahwa janji Tuhan akan Tuhan berjanji untuk tidak menghapuskan manusia sekali lagi. Nah, dari ilustrasi atau cerita Alkitab yang telah Abang utarakan, kita bisa mengambil 3 pesan dari sana ya adik-adik. Yang pertama yaitu kesabaran. Kesabaran ketika Nabi Nuh diolok-olok atau diejek-ejek ketika dia membangun bahtera yang amat besar itu. Karena mereka hanya berjumlah 8 orang untuk membangun sebuah kapal yang besar, itu sangat mustahil ya adik-adik ya. Dan yang kedua adik-adik, apakah untungnya kita melakukan dosa seperti para pendosa yang selalu mengganggu orang-orang yang beriman layaknya Nabi Nuh. Mereka selalu mengganggu, menggoyahkan iman, namun Nabi Nuh tidak peduli, dia tetap teguh kepada Tuhannya. Dan yang ketiga, taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu adik-adik bisa dimulai dari segi lingkungan adik-adik juga, bisa seperti Nabi Nuh ya. Yang pertama itu kalau misalnya adik-adik lagi di sekolah ya jangan nyontek lah, jangan melawan guru lah, ya jangan terlambat ke sekolah, berpakaian rapi, tidak sembarangan ya adik-adik. Nah kalau di rumah ya jangan melawan orang tua. Siapa di sini yang masih marah-marah kalau disuruh mamanya entah bapaknya untuk membelikan sesuatu atau disuruh nyuci piring? Semoga pasti adik-adik itu ketika disuruh langsung bikin muka-muka yang marah lah, ngambekan lah kalau bahasa sekarang. Nah disitulah adik-adik kita harus diajarkan, abang harus mengajarkan adik-adik sekalian bagaimana caranya taat kepada Tuhan. Setelah seperti yang telah abang bilang tadi, seperti membantu orang tua atau baik pun dari lingkungan sekolah, adik-adik juga harus semangat. Dan karena masa-masa ini juga adalah masa-masa pandemi, adik-adik juga harus patuh kepada orang tua ketika orang tua menyuruh memakai masker apabila keluar dari rumah. Dan juga adik-adik ketika disuruh mencuci tangan, cuci saja tangannya, bukannya susah cuci tangan kan. Nah terus jangan keluar-keluar rumah untuk sementara ini, karena kita tahu bahayanya adalah untuk orang tua kita ya adik-adik. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kuberikan kepada kami hingga pada hari ini. Ajarlah kami untuk dapat bersabar seperti Nabi Nuh, dan ajarlah kami agar taat kepada Tuhan serta taat kepada orang tua kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, di masa-masa ini, masa-masa yang sangat sulit ini, orang tua kami sangat sulit mencari uang. Engkau lah yang memberikan mereka kekuatan agar tetap semangat menafkahi kami anak-anaknya Tuhan. Dan terlebih kepada kepatuhan kami kepadamu, Engkau ajarlah kami supaya kami dapat lebih giat memuji nama-Mu dan juga menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, banyak dosa yang telah kami perbuat. Engkau hapuskanlah itu supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Terpujilah nama-Mu hari ini, sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, buat saudara yang ada di rumah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, nah untuk kali ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahannya. Apakah judulnya? Ku mau cinta Yesus. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya adik-adik. Cinta Yesus selamanya.
Marilah kita tutup ibadah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, salam sehat buat kita.